langsung kepada materi. Judul besarnya adalah Faslun Finniyah. Jadi tentang keutamaan niat fi halit ta'allum, ya, di dalam keadaan belajar. Nah, kenapa sampai para ulama dulu menuliskan tentang adab serta etika belajar ini? Karena begitu besarnya pahala. Jadi kalau kita belajar, apapun ilmu yang kita pelajari selama meraih ridha Allah dan selama sesuai dengan tuntunan syariah, insya Allah Ta'ala jarak antara diri kita dan surga itu hanya sejengkal. Kenapa sampai sejengkal? Karena ada suatu hadis Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Hadisun rawahul Bukhari wal Muslim. Ya, barang siapa yang berjalan di suatu jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia dalam masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya sangat dekat sekali gitu. Ada kata ada surga hadir di hadapan kita, maka orang yang pertama kali, orang yang akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menuntut ilmu. Dan jangan sampai keutamaan seperti ini, mungkin kemarin sudah dijelaskan, itu terlewatkan saja karena kita tidak tahu ilmunya. Jadi di dalam mendapatkan keutamaan ilmu, ada ilmunya lagi. Inilah yang akan dibahas dalam buku ini sebenarnya. Nah, saya mohon izin untuk membuka teksnya ya, sebab kalau saya jelaskan saja tanpa melihat teks kurang afdol katanya. Kelihatan? Jelas ya? Ya ini memang sengaja dia nggak dikasih harokat, bukan biar karena gurunya saja yang membaca, bukan. Agar para orang yang ingin membaca termotivasi untuk mendalami serta mengkaji apa yang dituliskan. Faslun fi an-niyati fi hal ta'allum. Jadi keutamaan atau apa ya, fadilah ya tentang niat di dalam belajar itu. Tsumma la budda lahu minan niyyati fi zamani ta'allumil ilma ya atau ta'allumil ilmi idzal niyyatu hiyal asl fi jami'il af'al. Jadi kata summa ini seolah-olah suatu rentang panjang. Jadi kalau di dalam Al-Quran ada kata-kata summa, harus dipahami itu ada jarak, ya, ada suatu proses yang cukup panjang. Nah, karena niat itu bukan hanya sekali niat itu kemudian kita langsung sukses, enggak. Tapi dia upaya yang berulang-ulang kali. Saya ambil contoh misalnya kita hari ini sudah berniatkah untuk bersedekah? Ya kan? Sudah niat, pagi sudah niat. Tapi sampai jam 10 ini belum terlaksana juga. Berarti baru bab niatnya saja kan. Karena kata summa itu ada isyarat dalam bahasa Arab itu sebagai sesuatu proses yang panjang. Itu satu. Yang kedua adalah setelah kita niat pun kadang niatnya itu apakah sudah benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya atau belum. Maka hal inilah yang kemudian mengatakan tsumma budda lahu minan niyyah, ya. Seyogyanya, sudah sepantasnya, wajibnya adalah untuk niat ketika kita masih berada di dalam proses belajar, ya, menuntut ilmu. Dan memang bahasa Indonesia ini satu sisi dia ngambil dari bahasa Arab, serapan dalam bahasa Arab, tetapi satu sisi dia punya ada keunikan dan kekhasan. Kenapa dibahasakan itu kan menuntut ilmu kan? Padahal ilmu tidak pernah melakukan kesalahan gitu. Kenapa harus dituntut-tuntut? Ada yang begitu.
Karena ilmu sendiri ya kita membutuhkan ilmu sehingga dia harus kita kejar, kita dapatkan ya dimanapun dia berada. Bahkan di dalam perkataan Imam Syafi'i, ya man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma bil ilmi. Hendaknya kita menginginkan dunia ini pun dengan ilmu, akhirat pun dengan ilmu, dan ketika kita menginginkan dua-duanya di tangan kita, maka hendaklah dengan ilmu. Di niat memiliki urgensi yang sangat penting. Izil niyah ya. Jadi ketika itu niat ya. Jadi ketika kita belajar itu menjadi pondasi dasar kita. Ya bahkan bukan pondasi dasar ketika beramal di dalam menuntut ilmu semata, tapi juga kepada semua perbuatan yang ada di dalam kehidupan kita. Semua perbuatan. Ya, maka Nabi SAW di dalam sabdanya di qoulihi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat. Ini ada dua lafaz. Lafaz pertama dengan lafaz mufrad binniyah, dan yang kedua adalah dengan lafaz jama' binniyat. Al-Imam An-Nawawi ya rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim itu mengatakan bahwa ulama-ulama menganggap atau menjadikan hadis ini sebagai thuluthuddin. Jadi sepertiga agama itu isinya tentang niat. Jadi kalau ada 1 sampai 10, maka sepertiganya adalah, atau 1 sampai 100, sepertiga daripada itu adalah tentang niat. Wa qala aidan ya, wa qala al-akhar, ulama lain mengatakan rubu'uddin ya, seperempatnya itu adalah tentang niat. Dan kenapa harus niat seperti ini ya? Dan disebutkan oleh beliau ya, menukil dalam perkataan ulama lainnya, bahkan para ulama-ulama terdahulu kalaulah dia berbicara tentang amal salihah selalu ditaruh bab ini ya, atau niat ini ya, hadis ini di awal sekali. Gitu, karena begitu urgensinya tentang niat. Ya, bahkan ada yang mengatakan bahwa la yasihul al-qaul ya illa bil amali wa la yasihul amalu illa bin niyah ya. Sesungguhnya perkataan itu ya hanya sia-sia semata, hanya omong kosong semata, kecuali harus diamalkan. Dan amal pun tidak akan ada dapat pahala dari Allah, tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia harus ada niat. Jadi pangkal daripada itu semua. Nah, sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi menarik ya, hadis ini pun muncul itu ada sebab musababnya. Sebab musababnya adalah dulu ada seorang pemuda yang jatuh cinta ceritanya. Jatuh cinta, kemudian ketika dia sudah jatuh cinta tadi, wanita yang dia cintai tadi kemudian masuk Islam, dan dia masih tetap dalam agamanya. Lambat laun namanya sudah pucuk dicinta, ulam pun tiba gitu kan. Bayangan ya kayak orang inilah sedang lagi asmara gitu kan, ya makan tak enak, tidur tak nyenyak, apalagi itu. Akhirnya dia pun ikut hijrah dari kota Mekah, kota Madinah. Tapi niatnya ini ya Allah tampakkan kepada baginda Rasulullah SAW. Karena niat ini sebenarnya tidak bisa diungkap. Niat itu tidak bisa diungkap oleh manusia. Ya, kita sama duduk, kita sama baju, kita sama dekatnya, ya. Tapi apakah kita tahu niat orang sebelah kita? Kan kita tidak tahu. Oleh itu sebabnya dalam bab ini Allah tunjukkan kepada Nabi kita niat si pemuda tersebut. Maka disebut dengan hijratu Ummu Qais, ya, nama perempuannya Qais, Ummu Qais ya. Karena niatnya salah. Nah, oleh itu sebabnya niat menjadi landasan. Al-asal di dalam bahasa Arab itu adalah fondasi secara bahasa.
Jadi kalau pondasi itu kan bagi yang di sini ada yang fakultas teknik ya. Apa tuh kalau misalnya tentang bangunan kan biasanya bangunan itu yang menjadi dasar pertamanya adalah pondasi. Orang bangun satu tingkat, dua tingkat, dan dengan 20 tingkat, 30 tingkat itu dilihat pondasinya, betul apa enggak? Kalau pondasinya hanya tingkatnya ya tingkat 1, tingkat 2, ya enggak akan seperti yang 40 tingkat tadi. Mungkin besinya pun, ini saya sedang bangun pesantren, itu besinya rupanya beda. Besi untuk bangun rumah yang satu tingkat itu sama besi yang untuk membangun gedung-gedung tinggi itu, ya yang besar-besar, itu pun berbeda. Dari besinya saja sudah beda, isi semennya juga beda, kedalamannya sudah beda. Nah, jadi kata asal ini, al-aslu fi al-jami' al-afal, ini untuk memberikan isyarat kepada kita tentang bagaimana kita mempersiapkan niat ini betul-betul sekali, ya. Dimanapun kita, mau kita di UI, ya mau di UN, ya UIN, UIN ya maksudnya, mau di Mesir, mau di luar negeri, mau di dalam negeri, coba lihat niat kita. Ya. Rawaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kamin amalin, ini sebenarnya bukan dari Rasul, melainkan dari salah satu sahabatnya. Kamin amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya, ya berapa banyak dari suatu amalan yang secara zahiriyah itu amal dunia. Apa itu amal dunia? Ya kehidupan kita sehari-hari, makan, minum, tidur, apalagi. Ya, ada yang main HP, kan amal dunia itu. Teleponan, komunikasi, pergi ke pasar, semua kebutuhan kita yang sifatnya hajat jasmani itu semuanya menjadi amal dunia. Summa yusiru bi husni niyati min a'malil akhirah. Kemudian karena niatnya yang bagus tadi, rupanya dia menjadi bagian dari amal akhirat. Jadi antum pagi ini kira-kira berapa aktivitas? Habis sholat subuh sampai sekarang. Oh Ustaz, saya nggak banyak, amal satu aja. Oh apa itu tidur? Oh enggak, itu bukan amalan itu. Ya, misalnya aktivitas ya mempersiapkan ini apa kajian dan lain-lainnya. Nah ini semuanya akan saya ambil contoh, kita makan, minum, mandi dan semuanya itu kalau kita niatkan karena untuk akhirat, maka itu akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amal akhirah. Ya berapa banyak yang dengan amal-amal akhirat. Maksudnya amal ini tidak mungkin orang melakukannya untuk dunia. Ya sholat, zakat, haji, umroh gitu kan. Tetapi karena dia dengan dengan niat yang tidak baik, itu kemudian menjadi a'malu dunia. Ya dia biasa aja, hanya sekedar kebutuhan dunia, ya kebutuhan untuk dibilang ini, dibilang itu, disebut ini, disebut itu, ya biar dipandang sebagai ini, dipandang sebagai itu, sehingga ya kebutuhan dunia semata. Nah, khawatir kita salah di dalam menentukan niat tadi, ya, dan bagaimana kita produktif lah, ya produktif ini maksud saya adalah menjadikan setiap niat itu berbuah amal, berbuah akhirat, ya, berbuah pahala. Kita memproduksi terus itu kan niat-niat yang soleh, niat-niat yang karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ambil contoh lagi misalnya waktu kita kuliah, kan niat kita kuliah itu banyak ya. Banyak sekali, tidak satu kadang. Pertama karena keterpaksaan, ini yang paling banyak. Ini Ustadz ini kayaknya ini pengalaman nih, bukan pengalaman ya. Memang ini kita jalani sehari-hari gitu, keterpaksaan. Ya karena memang dibiayai orang lain-lain, udah terpaksa aja gitu.
Yang kedua adalah mungkin saja ya karena kita ditekan ya oleh orang lain maupun karena absen gitu. Jadi yang kita kejar absennya. Yang ketiga boleh jadi ya karena ada seseorang yang kita ingin temui waktu kita hadir itu. Entah siapa itu ya balik ke diri kita masing-masing ya. Ada yang pengen ketemu sama si fulan, ada yang pengen bisnis dengan si fulan, ada yang pengen ketemu si fulan. Nah itu kembali kepada diri kita masing-masing. Dan yang keempat ada yang niatnya jahat gitu kan. Ya kan? Ada orang niat datang ke kampus bukan mau belajar dia. Ya. Karena ingin mengambil keuntungan dari orang-orang yang ada di kampus. Ya mungkin saja dia ini ya oknum-oknum ya yang bukan mahasiswa, bukan siapa, datang ke kampus ya buat ngambilin barang-barang anak kampus gitu. Entah motornya gitu. Nah, ini niat-niat begini nih banyak nih, ya. Maka itu sebabnya kita bagaimana memanage niat kita agar menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yang bagi ayanu yang muta'allim bi talabil ilmi ridallahi wa daral akhirah. Seyogyanya. Nah, ini sebagai sesuatu impian kita bersama, cita-cita kita bersama adalah bagaimana kita berniatnya itu karena dua, ya. Karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena ridha Allah Subhanahu wa taala, menginginkan akhirat, wa izalatul jahl an nafsihi, menghilangkan kebodohan. Karena bodohannya musuh semua orang ini, kebodohan itu. Musuh bersama itu kebodohan ya. Karena kebodohan ini bisa menjangkit kepada siapa saja, maka hendaklah kita hilangkan. Ya, kebodohan terhadap agama, kebodohan terhadap ekonomi, kebodohan terhadap siasat musuh, kebodohan terhadap bahaya pemakaian alat-alat terlarang dan lain-lainnya. Nah, ini yang harus kita upayakan agar bagaimana menghilangkan itu semua sehingga kita tidak jatuh kepada kebodohan tadi. Wa ansairil juhal, dan begitu pun dari berbagai macam kebodohan tadi sudah saya sebutkan. Wa ihya'id-din wa ibqal Islam, dan bagaimana menghidupkan agama ini. Dulu ada seorang ulama ya, itu dia ahli tafsir, dia juga ahli matematika, dia juga ahli kedokteran. Jadi kalau kuliah di UI itu dia di Salemba juga ya. Dia juga di Depok juga ya gitu. Nah, jadi fakultasnya dia bermacam-macam. Dia juga ahli falak ya, ahli falak dan ahli psikologi. Nah, ada 5 fakultas dia langsung masuk. Saya nggak tahu prodinya yang mana, yang jelas kalau dikitakan sekarang itu 5 fakultas. Beliau adalah Muhammad Fakhruddin Ar-Razi yang mengarang kitab Mafatihul Ghaib ya, suatu tafsir yang sangat luar biasa sekali ya, panjang dan berjilid-jilid yang kurang lebih ada 24 jilid. Nah, itu dia seorang mufassir ya, seorang faqih ya, ahli fikih juga. Jadi sekolahnya bukan di UIN saja dia rupanya. Di UI saja. Di UIN juga dia ini kuliah juga. Kalau kita hadirkan sekarang ini luar biasa. Nah, bagaimana menghidupkan agama itu maksudnya adalah karena orang pada tabiatnya akan selalu jika tidak berada dalam kondisi menuntut ilmu, dia akan jatuh kepada kebodohan serta terpengaruh dengan sekitarnya. Nah, kan kebanyakan orang ini kan kadang tidak suka terhadap ilmu tadi, ya, karena susah berpikirnya tadi atau butuh kesungguhan, harus ada mujahadahnya, harus ada kesungguhan mengkhususkan waktu dan lainnya, sehingga kebanyakan orang awam tuh maunya yang simpel-simpel aja. Wa ibqa'il Islam, dan bagaimana eksistensi Islam ya. Dulu kalau kita belajar tentang sejarah di Spanyol, dulu namanya bukan Spanyol dulu. Namanya itu kalau Spanyol dibahasakan Asbania ya. Dulu namanya itu adalah
kerajaan Umayyah ya dulu di Umayyah, kemudian Andalusia. Nah, Andalusia. Hampir 7 abad lebih itu Islam di sana. Nah, kenapa kemudian hilang? Hilangnya itu salah satu sebabnya para sejarawan itu mengatakan orang-orang di sana sudah tidak doyan dengan ilmu, ya, suka dengan bermabuk-mabukkan. Nah, sementara orang-orang lain tadi, ya, pelajar-pelajar dari Eropa yang non Muslim semuanya belajar di sana. Setelah mereka berhasil, mereka balik lagi. Ya, ada yang ke Perancis, ada yang ke Jerman, ya kan? Kan Eropa itu kan satu daratan ya. Kalau kita ini kalau di Jawa itu ya ada yang belajar di Jakarta, kemudian dia pulang ke Jawa Barat, ada yang Jawa Tengah, ada yang Jawa Timur gitu kan. Ada yang ke Jogja. Ya kayak gitulah kita. Transportasinya jauh lebih mudah. Ketimbang kalau kita ya dari Mekah ke sini, dari sini ke Mekah, jauh. Nah, itu mereka sangat dekat sekali dan kemudian di satu sisi ya selain faktor-faktor yang lain ya, Islam kemudian menurun dan hilang gitu kan. Tapi bekas-bekasnya masih ada bekas-bekasnya. Nah, fa inna baqal Islam bil ilmi, karena eksistensi Islam itu ya dengan ilmu tadi, dengan Quran, dengan hadis, ya, dengan ilmu-ilmu lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memang telah menjagakan Al-Qur'an. Maksudnya telah menjamin ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tetapi Allah tidak menjamin kepada di suatu tempat gitu loh. Jadi Allah jamin dia tetap ada, tapi adanya di mana? Itu Allah nggak jamin di satu tempat, misalnya di mana Afrika, di Afrika terus itu nggak ada jaminannya. Maka yang menjadikan jaminan itu sendiri adalah masyarakat di situ yang mengupayakannya. Gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Eksistensinya Quran itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Tetapi apakah dia akan berada tetap di suatu tempat di Indonesia terus, ya kita doakan mudah-mudahan seperti itu kan. Tapi apakah terus-menerus sampai akhir zaman, Allah alam gitu. Sejauh mana dari usaha dari suatu bangsa tersebut untuk umat yang ada di sana untuk memberikan sumbangsinya ya dengan cara mengkaji. Nah, seperti inilah ya. Nanti ada tulisannya, ada rekamannya ya. Nah, sekarang ini kan saya melihatnya di era kita sekarang, di era digital ini, orang menuntut ilmu itu sudah berpindah sebenarnya. Dari yang sifatnya bentuk tulisan, orang sudah pindahkan semua di dalam bentuk audio visual. Gitu ya. Jadi yang tadinya kan orang harus baca buku nih. Buku. Bayangin aja kalau tafsir yang saya sebutkan tadi Ar-Razi 24 jilid. Satu jilidnya ada 100 halaman. Berarti kan itu ada berapa ribu tuh. Ya, gitu ya. Ada ribuan halaman gitu kan. Setahun aja kalau kita sehari sehalaman belum tentu selesai gitu. Paham ya? Nah, sekarang orang pindahkan itu ke diringkas, kemudian dipindahkan ke audio atau visual ya, visualisasinya dengan gambar, dengan ini. Nah, ketika sudah ini menjadi titik jenuh, maka saya harapkan mungkin kita semua di sini juga menyadari jangan sampai kita lengah untuk kemudian mendokumentasikannya kembali menjadi tulisan. Gitu. Maka kami di Himpunan Dai Muda Indonesia itu selalu ya punya semangat, insya Allah kajian-kajian yang ada di Himpunan Dai Muda Indonesia itu ada tim penulisnya. Nah, gitu ya. Ada tim penulisnya, sehingga Ustadz itu kadang termasuk Ustadz Muhammad Syukron Mukhtar pun kita tulis lagi itu yang dia ceramah-ceramah dia kita tulis ulang, kemudian kita publikasikan menjadi suatu buku ya. Ini insya Allah hari ini kita akan kirim ke Pusnas untuk dijadikan koleksi di sana. Gitu kan. Nah, ini melihat dari bagaimana proses penuntut ilmu di zaman sekarang ini. Jadi jangan sampai kita terlena, ini semuanya audiovisualkan ya. Tetapi yang audiovisual kemudian dijadikan sebagai tulisan ini kita lupa. Ya. Seperti itu. Kemudian wala yasihu zuhdu wa taqwa ya,
ma'al jahli. Jadi tidak sah zuhud dan ketakwaan itu kalau dia tidak ada ilmunya. Nah, ini yang kadang banyak terjadi di masyarakat kita. Kan yang penting saya sudah sunnah nih. Yang penting saya sudah ini. Tapi tidak ada ilmunya. Maka hal itu tidak akan menjadi berbuah apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibangun di atas ilmu. Ya. Saya ambil contoh puasa. Antum hari ini ada yang puasa? Taruhlah ada yang puasa ya. Saya mau katakan, antum semalam atau pagi tadi udah niat belum? Ini kan tentang niat nih. Udah niat belum? Perasaan sih udah Ustadz. Nah, perasaan nih. Kan kalau niat itu kan iya atau tidak. Masalah nanti dilafazkan tidak itu kan itu khilafiyah. Yang penting ada atau tidak. Taruhlah ada jawabannya. Pertanyaan kedua, sudah dikhususkan belum niatnya itu untuk puasanya apa? Karena puasa banyak, ya kan? Puasa sunnah itu ada, bahkan ada puasa wajib pun banyak. Puasa kodok bisa, gitu kan? Mau puasa Syawal ada, apalagi puasa Daud juga ada. Karena hal itu akan menjadi pembeda antara satu puasa dengan puasa lain, antara satu puasa sunnah dengan puasa sunnah lain. Maka di niatnya harus disebutkan itu, ya. Sengaja saya puasa sunnah apa? Puasa sunnah Syawal. Nah, gitu ya. Gitu. Lillahi ta'ala. Ya, mau disebutkan, mau cukup diniatkan oleh. Nah, bedanya puasa sunnah dengan puasa wajib. Puasa wajib itu ya misalnya puasa qada itu harus sebelumnya, harus sebelum fajar terbit itu sudah diniatkan dulu, tabjidun niyah namanya. Tapi puasa sunnah, andai kata antum nih, ya, aduh, hari ini nih saya di kosan, kiriman belum datang, kebetulan tagihan untuk kosan juga belum juga bisa bayar, ya udahlah, tanggung saya puasa aja, nah gitu. Udah jam 10 nih, belum makan pagi sampai jam 11 gitu kan. Ya, sebenarnya bagusnya itu adalah sebelum duha, itu kan sebelum duha. Nah, itu niatnya. Kalau udah selepas duha itu atau setelah zuhur itu tidak berlaku lagi, ya. Daripada udah niat, ini udah terpaksa itu. Terpaksa untuk puasa. Nah, zuhud ini juga jangan sampai salah dipahami zuhud. Ya. Apa itu zuhud? Zuhud itu secara bahasa adalah itharu syai'i ala syai'. Ya. Ya, tarku syai' li syai'in. Jadi bagaimana melebihkan sesuatu terhadap yang lainnya. Nah, kata zuhud ini kadang salah dipahami oleh sebagian orang. Kata zuhud, ya, tarku syai'i li syai'i, gitu kan. Bukan itharu syai' ala syai', bukan melebihkan sesuatu kepada yang lain. Karena kalau kita mengumpulkan hadis yang ada, bahwa tetap saja kita harus beramal gitu. Ya, misalnya mahasiswa saya, Ustadz, selain di sini saya juga ngajar di bimbel, ya. Masih ada apa bimbel-bimbel itu? Mudah-mudahan masih ada ya. Saya juga ngajar saat. Alhamdulillah saya juga di UI, tapi kalau ini saya kadang alhamdulillah ada mobil, saya grabin misalnya. Ya enggak apa-apa, bukan sesuatu yang sesuatu yang hina ya kalau kita mencari seperti itu. Nah, zuhud itu adalah jangan sampai ya sesuatu yang menjadi hak Allah itu kemudian kita dahulukan terhadap hak manusia misalnya. Atau mendahulukan dari kepentingan akhirat tadi, ya, mendahulukan kepentingan dunia tadi, melebihi dari kepentingan akhirat. Nah, itu yang bukan zuhud tadi. Sementara kalau zuhud tadi adalah bagaimana tetap saja dunia dia ambil, dunia tetap dia kejar, ya, tetapi akhiratnya melebihi dari melebihi dari apa yang tadi dia cari dari akhiratnya. Nah, itu semua mau di zuhud, ketakwaan kepada Allah, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau landasannya adalah tidak ada ilmu tadi. Ya. Jadi ilmu menjadi penting sekali di dalam kita melakukan apapun,
Ya, apalagi belajar seperti ini atau thalabul ilmi. Yang baru berapa baris kita udah sampai mau 1 jam ya. Ada satu perkataan syair ya. Jadi mungkin ini perkataan syair ini bisa kita bacakan ya. Oleh Al-Ustadz Burhanuddin sahibul hidayah lima'lihum syi'ran fasadun kabir alimun mutahattikun. Ya, jadi suatu bencana besar jikalau ada seorang yang alim. Alim itu artinya dia berpengetahuan. Mutahattikun yang dia memberikan mudarat, artinya dia memberikan pengerusakan ya, dia memberikan dampak bahaya ke masyarakat. Tapi kata Burhanuddin ini mengatakan wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Lebih bahaya lagi kata dia adalah seorang yang jahil tapi beribadah. Allah ya banyak. Ya maksudnya begini, jadi dia kira itu ibadah, rupanya bukan ibadah, malahan itu mufsadah. Sama seperti orang yang sakit tapi tetap puasa. Dia buat sakit tapi puasa gitu kan. Ya, padahal dia sudah tahu kalau dia puasa maka akan membahayakan. Seharusnya dia mengambil rukhsah, ya. Rukhsahnya itu adalah untuk mengqadhanya saja. Gitu. Menikah itu kan ibadah, benar ya? Sepakat nih. Ini semester seberapa nih kebanyakan? Saya nggak mau ngomong bicara nikah kalau masih semester 1 dan 2. Semester berapa nih Pak? Ini Mas Amar? Semester 2, Ustaz. Semester 2, ya udah berarti saya nggak ngomong. Tema lain aja. Nah jadi banyak orang beribadah, ya saya contohkan misalnya dia ibadah tentang sholat. Bayangkan dia seharian sholat, tapi dia nggak ngerti apa itu rukunnya, syaratnya, ada wudhu pula. Ya, saya pernah lihat ada orang sholat Jumat sendirian di pojokan gitu kan, dengan bajunya yang begitu gitu kan. Nah, ini kan pertama dia sudah mufaraqah gitu kan, dia sudah beda, ada satu soft lagi. Yang kedua adalah seharusnya ya dia harus kalau sedang berpuasa sholat Jumat itu dia mandi dulu ya, pakaian yang bagus, pulang ke rumah. Nah ini yang harusnya penting, gitu kan. Jadi keutamaan yang dia siang malam ini di masjid tadi dia hanya sendirian ibadah, kalah dengan orang yang mungkin mau maaf ya kalah sama antum gitu kan. Dan antum semua ya para sahabat sekalian yang mungkin dia belajar tapi dengan ilmunya dia bisa memanfaatkan waktu. Saya ambil contoh. Dari pagi mungkin kita akan kuliah gitu. Nah, jarak kita mau kuliah ini sampailah kita bisa gunakan untuk mencari nafkah tadi. Ada yang narik orderan ya, mungkin ngajar dulu, ada les gitu. Mungkin masuknya jam 9, jam 10. Setelah kuliah ada rehat. Ya dia ada bisnis, ketemu lagi bisnis. Dia itu kan untuk dakwah lagi ya. Ya gimana mau kita infak kalau kita tidak ada ininya kan, keuntungan atau apa, ada hartanya. Nah gimana ada hartanya kalau kita kalau nggak bisnis ya berdagang atau usaha seperti itu atau kerja gitu. Nah ini semua kaitannya. Bayangkan itu berkali-kali lipat. Nah ini pentingnya tadi antara ilmu menghubungkan ibadah, ilmu serta kebutuhan kita dalam sehari-hari. Huma fitnatul lil alamin azimah. Ya. Fitnahnya itu apa? Ujian berat ya. Jadi alim yang merusak sama jahil ahli ibadah. Keduanya itu sangat bisa ujiannya sangat berat kepada alam semesta ini. Liman bihima fi dinihi yatamassaku. Untuk siapa ujian itu? Orang yang berkomitmen ya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia orang yang diuji ini adalah dia berilmu, ya, dia juga ahli ibadah. Dia ahli alim, tapi dia juga bermanfaat bagi yang lain. Diuji dengan siapa? Diuji dengan alim yang lain yang merusak dan orang yang ahli ibadah tetapi dengan kejahilan. Nah, satu lagi ya. Nanti kita tanya jawab. Wayan wibihi
Ya, apa yang kita niatkan sebenarnya ketika kita belajar? Ini kan penting ini ya. Wa yanmi bihi, bahwa di dalam kita belajar tadi, ya, atau kita menuntut ilmu tadi, mencari ilmu tadi, mencari ilmu saja ya, sian ilmu dituntut terus nih, lama di sidangnya. Wa yanmi bihi asyukra ala ni'matil aqal, ya, yaitu syukur atas nikmat akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Akal itu apa sih? Akal itu sebenarnya bukan otaknya. Akal itu adalah daya yang Allah berikan untuk kita berpikir. Dan dia abstrak ya. Jadi kita susah ngelihat ya mana. Akal itu enggak bisa dilihat ya, tetapi dia bisa dirasakan gitu. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita ini luar biasa, yaitu bisa berakal tadi. Berakal itu berpikir, bisa mentadaburi, bisa membedakan mana asmal, mana roti gitu kan. Mana uang, mana besi. Nah, ini semuanya Allah gunakan, Allah berikan agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah antara ilmu kemudian niat dan ilmu ya, niat, ilmu kemudian syukur. Nah, ini merupakan sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, sebenarnya dia bersyukurnya untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita itu bersyukur kepada Allah, Allah tidak diuntungkan dengan syukurnya kita. Ini yang harus diingat. Kita sholat, itu kan syukurnya kita. Tapi Allah tidak pernah diuntungkan dengan sholatnya kita, zakatnya kita, puasanya kita apalagi. Sebenarnya yang mengambil untung itu kita sendiri sebenarnya. Kita zakat, puasa. Sama seperti ayat yang mengatakan intan surullah yang surukum. Ketika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Apakah Allah butuh dengan bantuan kita? Kan jawabannya kan tidak. Karena Allahul Ghani, Allahul Kabir, ya. Allah Maha besar, Allah Maha Aziz. Allah tidak butuh dengan Allahun Nasir, Allah Maha menolong. Nah, kata intan surullah ini bukan kita yang menolong Allah pada dasarnya. Maksudnya adalah kita menolong agama Allah. Kita menolong syariat-syariat Allah yang Allah sudah turunkan. Ini di muka bumi ini, itu yang kita tolong tadi. Ya. Nah, kenapa bahasanya itu jika kita menolong Allah? Untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang kita bantu ini ada sesuatu yang amat besar dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita bilang, saya mau ke rumah Allah. Saya mau ke rumah Allah. Maksudnya apa? Masjid kan? Pertanyaannya, apakah ketika kita itu maksudnya rumah Allah, Allah butuh rumah? Kan enggak. Jadi sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah itu menunjukkan sesuatu itu menjadi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kembali bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat akal. Yang kedua adalah kesehatan badan. Ini penting. Bahwa dalam menuntut ilmu juga selain niat karena kita bersyukur ya, karena akal tadi yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa orang-orang Yahudi ya itu orang-orang yang ahli kitab ya, terutama orang Yahudi Allah berikan kecerdasan lebih ya. Sebenarnya enggak juga ya, banyak juga kaum muslimin yang cerdas-cerdas, tapi banyak sekali ya di era modern sekarang yang kira-kira mereka itu. Karena memang orang Yahudi ini kalau kita lihat ya dari Al-Qur'an sendiri, itu Allah ketika menyebutkan keturunan-keturunannya Nabi Ishak ya, itu sebagai orang-orang yang alim ya, kata-kata alim, orang-orang yang berpengetahuan. Nah, tetapi di balik kepengetahuannya inilah dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kesyukurannya. Nah, jangan sampai kita seperti orang-orang yang sudah diberikan kecerdasan tadi tapi tidak bersyukur. Ya. Yang kedua, kesehatan badan. Mohon untuk tidak begadang kalau tidak ada kebutuhannya. Saya nggak usah sebutkan nyanyinya.
Tetapi intinya jangan begadang kalau tidak kita memang membutuhkannya. Cuma Ustadz ada yang ngomong begini, Ustadz, kalaulah saya tidak begadang, saya besok mau ujian. Gitu. Nah, ini kebiasaan di ini kita kan bergadang untuk ujian tadi. Padahal kalau kita lihat ya, memang tidak ada korelasinya sebenarnya kalau begadang hanya untuk nilai tadi itu. Karena kita hanya akan mendapatkan nilai saja, tidak dapatkan ilmu tadi. Ya, tapi intinya bahwa menjaga kesehatan badan tadi. Apalagi di musim sekarang ini, kalau saya yang lintas di UI yang ada di Depok, ya nggak tahu kalau yang di Salemba, itu masih tutup. Tandanya bahwa masih online. Benar ya, Mas Amar ya? Kuliahnya masih online ya di sana? Masih, Ustaz. Iya, masih online. Online ini ada dua ininya, plus minusnya. Kalau plusnya ya sambil rebahan juga bisa. Ustaz kok tahu apa ini? Enggak, kadang apa mahasiswa tuh enggak ada ininya gitu ya, enggak ada tanda-tanda nyautnya. Saya tanya dia juga enggak jawab gitu. Saya rasa lagi rebahan tadi. Yang kedua adalah nilai kurangnya adalah kita apa ya, belum sampai kepada kalau di majelis ilmu itu biasanya ada banyak sekali keutamaan-keutamaan ya, melihat ketemu dengan ustadz, silaturahimnya ya. Itu ini ada satu kisah ya, ini saya jalanin sendiri waktu saya masih nyantri gitu. Saya selalu mendatangi kiai saya. Bukan buat untuk minta duit, bukan. Karena kiai tidak ada duitnya. Saya cuma minta doa saja. Saya minta doa. Setiap kali habis sholat saya minta doa. Kiai saya minta doa. Ya. Kalau dia ada selama ada di pesantren saya minta doa. Ketemu ustadz saya minta doa. Ya, ketemu guru saya minta doa. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika kuliah Allah mudahkan. Ketika kita ada kesulitan Allah mudahkan ya. Bahkan kadangkala yang dulu kita pelajari yang dulu di SMA, kalau di ini negeri SMA ya. Kalau di pesantren itu madrasah aliyah. Entah kenapa Allah kadang hadirkan kembali. Ya, Allah hadirkan ilmu yang kita dulu pelajari, ya, yang kami dulu pelajari Allah hadirkan lagi. Ya, barangkali bukan karena kita hebat ininya, akalnya atau EQ-nya, tapi memang keberkahan dari doa guru tadi. Ini kesian nih kalau di sekolah mungkin dia tidak paham-paham. Akhirnya pas lagi kita kuliah seperti ini ngajar, barulah paham yang dulu diajarkan oleh guru. Ada seperti itu. Wala yanwi bihi iqbalun nas alaihi. Jadi jangan sampai berniatnya itu agar menemui manusia itu karena kita dibilang berilmu tadi. Ya. Nah, ini memang susah gitu loh. Di zaman sekarang ini apalagi di dunia informasi seperti ini, ya, ujian berat kita orang yang akademisi adalah bagaimana kita tetap menyembunyikan atau bukan menyembunyikan ya, tetap kita kalem gitu ya, biasa aja gitu, biasa aja. Tapi kalau orang panggil kita nyaut gitu, maksudnya kalau orang butuh pasti kita datang. Nah ini kan susah kan. Yang ada kalau zaman sekarang ya apa aja kita mau tonjolin biar kita dikatakan ini dan itu. Nah, karena zaman medsos tadi. Tapi mudah-mudahan antum semua menjadi orang-orang yang kuat ya. Kuat di dalam berazam, berniat untuk menuntut ilmu. Walas tijlabul hutami dunya ya. Dan tidak diniatkan untuk mengeruk dari kekayaan dunia nih. Jadi kalau mau kaya ya dagang menurut saya. Jadi bukan kita kalau menuntut ilmu ini udah kalau kita wakafkan untuk tapi ya masing-masing niatnya tadi ya. Cuma di dalam buku ini kita diluruskan niatnya agar tidak kita mengambil dunia ini karena ilmu tadi. Ya. Wal karomah inda sultan ataupun kemuliaan di hadapan para pemimpin, para sultan.
dan yang lainnya. Jadi dulu ada seorang ulama besar, waktu ulama besar itu ditawarkan kalau tidak salah menjadi menteri atau pejabat ya di negara sana ya. Ulama kita orang Indonesia itu ditawarkan agar menjadi pejabat di kerajaan Saudi Arabia. Nah, tetapi dia menjawab bahwa saya nggak mau jabatan itu. Saya mau bahwa Anda membangun sekolah di negara kami. Nah, buntut dari permintaan itu, sehingga kerajaan Arab Saudi mendirikan satu kuliah di Indonesia, yaitu di Jakarta, yang dikenal dengan Lipia. Nah, ada yang tahu siapa ini ulama itu? Dialah Muhammad Nasir. Ya, Muhammad Nasir. Jadi dulu beliau yang salah satu mengusulkan agar diberikan apa? Dan itu banyak sekali ya. Kalau yang lain daripada itu juga banyak. Ya, ada juga Buya Hamka, ada juga siapa dulu yang ulama-ulama NU ya ditawarkan untuk menjadi ini dan itu, tapi mereka menolak untuk hal tersebut, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi mereka menjaga dari muruh-muruh yang ada. Tapi saya gimana Ustadz? Saya kan negeri. Jurusannya memang jurusan ini. Nah, harus kita iniin ya. Yang harus kita tekankan adalah ketika kesempatan itu datang, ya kesempatan itu datang, maka niat itulah yang tadi kemudian yang kita luruskan. Ya. Apakah kita ketika mendapatkan jabatan di hadapan di pemerintahan misalnya, ini saya doakan yang hadir pada saat ini ya, ini calon-calon menteri insya Allah ya, calon-calon para petinggi, para direktur ya BUMN itu butuh sosok-sosok Anda semua yang hadir pada saat ini. Ya. Ini tampilannya aja nih yang lucu-lucu gitu, yang imut-imut gitu ya, waktu kuliah. Mungkin kalau duduk di kelas itu paling mojok gitu. Tapi kita nggak tahu nanti dia rupanya jadi menteri, ada yang jadi dirut gitu. Jadi jangan remehkan siapapun orang yang ada di sekitar Anda. Khawatir nanti dia suatu saat apakah jadi presiden bahkan ya. Orang UI sudah ada ya jadi presiden? Kayaknya belum deh. Belum ya? Ya mungkin Mas Amar ini mungkin ya. Atau siapapun yang hadir saat ini. Kalau menteri mah banyak ya. Nah, ini PR-nya. Kalau UGM udah sering katanya. Ya insya Allah ta'ala ya. Insya Allah. Yang penting itu adalah kita bagaimana menajamkan niat karena Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat akal tadi, ya bersyukur juga karena kesehatan badan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita ya. Dan kitab ini memang dibuat untuk para penuntut ilmu agar tidak salah jalan ya, karena kalau salah jalan khawatir malah jalan-jalan gitu. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itu teman-teman tadi sudah disampaikan beberapa mengenai niat ya. Mungkin aku bisa tarik dikit dari yang disampaikan Ustadz Desmono. Ya tadi ketika kita membahas tentang kitab Niat Ta'limul Muta'alim, maka para ulama terdahulu menuliskan kenapa membahas ini ya, membahas etika adab penuntut ilmu, karena ada besarnya pahala di situ. Kemudian tadi di dalam yang ditampilkan oleh Ustadz di pasal utama itu diberikan itu ya saat ada hadisnya, yaitu innamal a'malu binniyat, ya, yang sama-sama kita sudah tahu bahwa amal itu diawali dari niat. Tadi Ustaz juga menyampaikan bahwa sepertiga atau seperempat dari agama itu isinya adalah niat.
Nah, kemudian dengan niat juga tadi beberapa amal dunia yang kita lakukan justru bisa bernilai menjadi amal akhirat karena niatnya tadi. Kemudian bagaimana kita ini ingin menuntut ilmu, yaitu ada dua niat. Yang pertama adalah untuk mencari ridha Allah dan untuk menghilangkan kebodohan. Nah, tadi juga ada dari yang saya sampaikan, saya atau apa tadi ya, itu tentang kebodohan, yaitu hancur lebur orang yang ilmunya tidak benar, dan lebih hancur lagi jika ada orang jahil yang beribadah. Kemudian dalam menuntut ilmu juga hendaknya diniatkan untuk bersyukur di atas nikmat akal dan kesehatan badan. Karena sebenarnya ketika kita bersyukur, kita bersyukur pada diri kita sendiri. Kemudian juga jangan sampai, nah ini kita jangan sampai ya ketika kita meniatkan untuk menuntut ilmu, kita berniat untuk agar ketika bertemu dengan orang, kita dibilang orang yang berilmu. Atau kita meniatkan menuntut ilmu ini untuk mengeruk atau mengambil dunia saja. Dan jangan juga kita berniat menuntut ilmu untuk mencari kehormatan di mata orang yang berkuasa dan sebagainya. Ya, oke, itu sedikit yang bisa aku tarik tadi ya. Nah, sekarang silakan teman-teman yang punya pertanyaan. Insya Allah akan dijawab oleh Ustaz Deris. Ya, Ustaz. Oke, ini sudah ada beberapa Ustaz pertanyaan yang masuk di kolom chat. Saya bacakan ya. Ada dari Jenudin ya. Ya ini Ustaz, ada yang izin bertanya. Izin bertanya Ustaz, terkait thalabul ilmu agama secara online. Bagaimana menyikapi hukumnya? Apakah belajar agama harus bersanad? Apakah menuntut agama secara online ini juga termasuk bersanad? Mungkin maksudnya menuntut agama secara online ini dengan mencari sumber YouTube atau Google seperti itu. Bagaimana? Dan pertama ada penuntut ilmu itu disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim ya, terutama ketika di zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki yang kemudian dia meminta ataupun belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di hadis itu mengatakan bahwa fa'asnada rukbatayhi la rukbatayhi wa wada'a wa yadayhi ala fakhidhihi faqala mal islam wal iman ya mal ihsan. Itu menjadi standar di dalam kita menuntut ilmu, ya ada adabnya, ada majelisnya. Jadi asalnya itu adalah kita dengan tatap muka sebenarnya. Ya, tatap muka. Kenapa? Karena di dalam tatap muka itu ada sesuatu yang tidak bisa kita salurkan, tidak bisa kita semacam apa ya? Seperti ada sesuatu yang kurang gitu ketika kita hanya berupa online. Karena online ini kan merupakan sebagai pengganti. Kalau bahasa Arabnya itu badal lah. Seandainya kalau offline tadi atau tatap muka tidak bisa dilaksanakan. Jadi dia bukan menjadi suatu dasar utama. Yang kedua adalah ketika menuntut ilmu secara, jadi ini kelebihan ya. Jadi kelebihan dalam ilmu secara offline tadi, misalnya kita ada keterhubungan. Jadi ketika kebaikan ya atau kejahatan itu dapat menular, maka kebaikan juga dapat menular. Sebagaimana juga semangat. Saya ambil contoh begini, waktu kita ini nggak tahu pernah sekolahnya boarding school belum nih. Ambil aja inilah mabit lah misalnya, atau lagi ada malam ketakwaan gitu ya, nginep di masjid. Kalau satu orang, misalnya satu orang, ini contohnya modenya nggak ada tahajud, jadi tahajudnya kesadaran aja. Ada satu orang yang ingin tahajud, ya. Pas lihat teman-temannya tadi tidak tahajud juga, lampunya mati, maksudnya nggak nyala ya, dimatikan semua, kamar mandinya jauh, udah kecil lagi, kemudian ini juga kadang
airnya juga kadang mati, kadang nyala. Itu saya yakin kalau niatnya lemah, itu tidur lagi dia. Tidur lagi ya. Benar nggak? Tapi kalau misalnya satu bangun, yang satu juga bangun lagi, satu juga bangun. Yang nggak bangun jadi bangun. Yang nggak ada niat akhirnya bangun. Karena kenapa? Karena memang kebaikan itu akan menyebar. Waktu kita tetap muka tadi, itu kadang ada sesuatu semangat yang kita dapatkan ya di dalam pertemuan majelis. Nah, tetapi kalau hukum boleh tidak hukumnya itu boleh saja. Tapi menjadi catatan adalah ya apakah masalahnya ketika kita ingin bertanya, ketika dia secara yang recorder, kita nggak bisa mengambil ininya bertanyanya kira-kira apa sih maksudnya. Karena yang offline saja, yang tatap muka saja, itu belum tentu itu kita ini kayak tadi saya jelasin. Itu menurut penelitian kurang lebih ada sebagian orang tuh yang dapatnya hanya 60%, ada yang 80%, yang bagus itu kan yang 80%. Ada yang 60%, ada yang 10%. Ada 10%, ada yang 0%. 0% tadi yang hadir aja, Gus. Habis itu ada kegiatan lain ya. Tapi akan menjadi 80% kalau dia nonton rekamannya. Nah, itu pun yang online ya, yang offline ya. Yang online tuh nggak bisa ininya. Nah, jadi makanya kalau bisa menuntut ilmu seperti itu ya, pastikan dulu kita bisa bertanya tentang sesuatu yang kita tidak pahami ketika dia jelaskan. Karena berapa banyak agama yang tanpa dijelaskan dengan baik, maka yang ada adalah ibadah yang salah. Saya ambil contoh misalnya begini. Di dalam orang sholat, di dalam kita zakat misalnya. Misalnya si gurunya menjelaskan, ya zakat ini kan ada zakat mal ya, ada zakat fitrah, ada zakat profesi, ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian, macam-macam tadi kan. Yang wajib ini adalah zakat fitrah yang kita bicarakan saat ini. Nah, ketika orang ini dengar yang wajib ini, nah yang lain berarti nggak wajib berarti. Karena yang lain juga wajib seandainya ketika syarat-syaratnya terpenuhi gitu kan. Misalnya kalau dia orangnya zakat pertanian misalnya ya. Pertama dia milik sendiri, yang kedua dia sudah cukup daripada nisabnya, kemudian dia juga harta itu hartanya milik dia sendiri, ya kurang lebih 685 kilogram gitu kan. Nah, kalau lebih daripada itu, maka dia wajib memberikan zakat daripada ininya. Nah, orang kalau salah paham tadi, berarti tidak wajib nih. Sehingga waktu dia menjadi petani tadi, ya kebetulan dia nih petani yang sukses, dia nggak wajib zakat lagi. Nah, itu yang salah tadi. Jadi sesuatu yang online ini, kalau bisa, yang bisa kita tanya jawab. Yang kedua, kalaupun tidak bisa tanya jawab, kita bisa semacam mengirimkan pertanyaan, nanti dia jawab disusulkan itu jawabannya. Dan yang ketiga, kalau bisa yang sesuai dengan apa yang menjadi tema kita bicarakan, yang kita ingin bahas. Kalau misalnya belajar hadis kepada ustadznya apa, belajar fikih kepada ustadznya apa. Karena tidak semua ustadz itu dia bisa semuanya paham. Ya, secara mendetail tadi. Terutama kalau bukan di bidangnya dia. Misalnya dia bidang tafsir. Ditanya tentang ekonomi syariah, belum tentu jawabannya sama dengan orang-orang yang sudah expert di bidang syariahnya, ekonomi syariah. Maka kita harus tanya ke orang yang ekonomi syariah, kalau bisa dia sudah doktornya syariah gitu. Jadi tidak mengapa sih menurut saya, tidak
tidak mengurangi ya, tidak mengurangi andai kata ketika offline itu tidak bisa. Tapi kalau dihadapkan apakah online atau offline, maka kita lebih pilih offline gitu. Karena di situ ada ininya ya, pahala pulang perginya. Pahala pulang pergi itu kan beda sama kalau kita kan tinggal hidupin HP dan lainnya. Paling pahala kuota nih, kuota internet, ya kan. Nah kemudian yang kedua adalah di setiap majelis ilmu itu ada hadis Nabi SAW, setidaknya ada 4 hal yang akan didapatkan. Ila nazahal bi musakina, akan diberikan ketenangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ghasyyathumur rahmah, akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa nazalat bihi wa hafathumul malaika, didoakan oleh para malaikat. Dan yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fima indah, nama-namanya disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 ini yang secara online tadi, wallahu alam ya, apakah dapat atau tidak, tetapi mudah-mudahan sih dapat ya. Nah, tapi insya Allah dengan adanya kita offline tadi, ya mudah-mudahan keempat-empatnya tadi kita dapatkan insya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengapa ya. Bersanad atau enggak? Insya Allah bersanad. Kalau pengen bersanad tadi, artinya kita harus dapat ijazah tadi. Ijazah itu artinya nanti si gurunya itu di akhir pertemuan dia akan berikan ijazah. Oh, maksudnya ini Ustaznya ijazah kayak kita sekolah gitu. Bukan. Ijazah itu adalah bahwa Anda yang belajar tadi dibolehkan untuk mengambil ilmu dari dia. Itu pertama. Yang kedua adalah Anda diperbolehkan ijazah untuk mengajarkan kepada orang lain. Itu namanya ijazah. Artinya, ajastuka, saya perbolehkan kamu untuk mengajar kepada orang lain. Ya. Nanti di akhir dia, kalau udah tamat semua, baru ada ijazah. Gitu. Gitu ya. Jadi hukumnya kalau boleh apa enggak yang online boleh. Dengan syarat-syarat yang tadi ya, harus ada tanya jawab. Kalau enggak mengerti bisa ditanya. Kemudian disesuaikan dengan masing-masing klasifikasi atau kompetensi dari dai-nya tadi. Ya, kalau bukan sesuai dia jangan ini. Kemudian ini yang sering terjadi di kita, jangan membenturkan ustadz ya. Nah, ini yang kalian terjadi di masyarakat kita, membenturkan ustadznya ini dibenturkan gitu. Nggak boleh mengadu domba ustadz, mau adu domba orang biasa aja kita sini. Jangan diadu domba ustadznya ya. Karena masing-masing dia kapasitas dia beda-beda gitu. Ya gitu, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oh, jazakallah Ustaz. Ya. Ini ada tambahan Ustaz dari pertanyaan sebelumnya. Jadi dari Junaiddin juga. Satu lagi Ustaz bertanya, salah satu adab menuntut ilmu itu silaturahmi dan tatap muka langsung dan guru. Ya tadi udah saya jelas sedikit ya. Bagaimana jika tidak memungkinkan Ustaz dengan keterbatasan itu? Ya, ayatnya jelas ya dalam Al-Quran. Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi, bertakwalah kepada Allah sebisa kalian, semampu kalian. Dalam ayat ini juga mengatakan Allah tidak memberikan beban, menimpakan suatu kaum ya, mewajibkan suatu kaum kecuali yang dia bisa aja. Sekarang apa yang kita bisa? Keterbatasan kita apa? Keterbatasan dana misalnya, berarti kita cari yang gratisan. Kayak anak kan cari gratisan ya, kuliah gratisan di mana di Lipia, di beberapa tempat lainnya kan ada yang gratisan. Keterbatasan waktu, berarti kita cari waktu yang misalnya kita kan kalian ya belajarnya di umum kan, mau belajar agama, berarti mana waktu yang kosong tadi? Sabtu Minggu, ya udah ya bisanya Sabtu Ahad ya. Sabtu Ahad pagi siang sore, saya bisanya sore, ya udah sore. Tidak mengapa ya, karena seperti itulah ya, kita akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hukum daripada belajar itu kan wajib. Nah, kewajiban kita itu akan beriringan dengan apa yang kita mampu tadi. Misalnya kita mampu sebatas itu untuk melakukannya, maka kita lakukan. Nah, tetapi kalau bisa sesuai dengan idealnya tadi ya,
waktunya ada, alhamdulillah banget tuh. Apalagi kayak waktu zaman sekarang ini ya, mudah-mudahan dengan online ini bisa, ya kalaupun tidak mewakili semua yang ada di offline tadi, mudah-mudahan online ini bisa kita mendapatkan keutamaannya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Oke, jazakallahu Ustaz. Kita lanjut pertanyaan ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Melinda. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana agar niat kita tetap lurus karena Allah? Karena terkadang di awal kita sudah meluruskan niat karena Allah, tapi di pertengahan dan akhir niat kita bisa berubah untuk mencari pujian manusia. Nah, gimana Ustaz? Perubahan niat di tengah dan akhir. Iya, jadi niat ini kadangkala berubah di tengah, ya. Kadangkala dia berubah di akhir, ya. Hal itu sangat-sangat mungkin terjadi, sangat-sangat mungkin. Kenapa demikian? Karena dalilnya misalnya di dalam Al-Quran, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang yang disedekah. Jadi ini sudah niat, dia udah bagus nih. Saya mau kasih inilah, mau kasih sedekah. Setelah kita kasih sedekah, dia nyolot gitu kan, nyolot, ngerti ya nyolot ya? Apa ngomong terus tuh. Oh ya. Ya. Pakainya aja bagus, ya. Ngasih sedikit gitu misalnya gitu. Terus gitu kan, ngomong terus gitu. Kita nggak ngasih tuh ngomong terus gitu. Nah, habisnya kita ngomong lagi, sini. Kamu ngomong apa deh? Gini-gini. Makanya kita marah-marah dan lainnya. Nah, itu ujiannya itu berat sekali ya. Maka di dalam kita beramal tadi, apalagi menuntut ilmu, hendaknya sebelum kita menuntut ilmu tadi, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'az bin Jabal, yaitu doa setelah pas sholat ya, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sehingga ketika niat kita agak melenceng, langsung diingatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahaladzim. Jadi kafarat niat yang lenceng tadi dengan istighfar. Itu pertama. Ya. Jadi astagfirullahaladzim. Tapi jangan istighfar, tapi diterusin. Udahlah, lanjut lanjutin aja. Jangan kembali lagi ke jalur semula. Gitu. Karena dia akan berdampak kepada hasil dan pengaruh dari yang kita pelajari. Jadi beda, kita ngaji, niatnya kita karena Allah tadi, pengaruhnya itu beda sekali setelah mengikuti kajian itu atau pengajian itu. Dengan kita niatnya mengaji bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, akan berdampak sekali dalam keseharian kita. Ya. Jadi pertama dengan kita doakan, yang kedua dengan kita istighfarkan, kemudian yang ketiga bergaul dengan orang-orang yang lurus niatnya. Ini pentingnya komunitas ya. Ini komunitas Salam UI ini udah bagus menurut saya. Ya. Jadi kita saling mengingatkan. Ya. Yuk kita, maka kan biasanya para host atau moderator bilang, mari kita awali dengan basmalah. Nah, bismillah itu luar biasa manfaatnya ya. Dia akan meneguhkan kita di dalam ketika beramal. Dan dia akan menghilangkan was-was syaitan tadi itu. Makanya seorang pencuri pun itu nggak mungkin selama hidupnya itu dia nyopet ataupun mencuri pakai bismillah dulu, nggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau copet. Kan nggak mungkin. Ya, jadi memperkuat. Jadi ada satu hadis itu, la yastaqimul abdu hatta yastaqimu qalbuhu. Ya. Jadi tidak akan mungkin seorang hamba itu menjadi istiqomah sampai dia hatinya menjadi istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Dan hatinya tidak mungkin istiqomah kalau tidak lisannya itu yang senantiasa istiqomah. Apa yang dimaksud dengan lisan istiqomah ini? Yaitu senantiasa dia mengucapkan zikir-zikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillah, Subhanallah, Allah Akbar dan lain-lainnya tadi, agar senantiasa memperkuat. Jadi kita ini kan sesuai yang sering kita bilang,
kita bilang apa, kita nyebut apa, itu akan berdampak kepada diri kita sendiri. Saya ini biasanya di motivasi itu biasa sebut ini, marah, benci, julid, apalagi tuh kata-kata yang negatif. Kalau kita sebutin terus-menerus, kita stres itu. Benar nggak? Siapa Mas Amar? Tiap hari ada orang ngomong kepada kita, marah, benci, ya, pesimis. Oh, disebutin lagi kepada kita. Di satu sisi ada orang yang nyebutinnya optimis, apalagi itu semangat. Tiap hari aja kalau ada ketemu teman, wah semangat. Ketemu lagi, wah semangat. Semangat apa woi gitu kan gitu. Ya semangat belajar lah gitu kan. Nah, jadi kata-kata itu menimbulkan menimbulkan cahaya ya, menimbulkan pengaruh dalam kehidupan kita. Nah, yang paling kecil adalah dengan kita senantiasa melafazkan lafaz-lafaz Allah dalam kehidupan kita, itu sebenarnya mempengaruhi, dan bergaul dengan orang-orang yang soleh ya. Kadangkala, mau maaf ya, saya pernah ketemu sama orang, lihat wajahnya aja saya semangat ibadah. Allah. Lihat mukanya aja, Allah, ingat akhirat nih saya. Bukan mukanya karena kayak malaikat maut ya, atau malaikat penjaga neraka, bukan. Tetapi wajahnya biasa kayak kita aja ya, ganteng dan lainnya. Tapi dia orang soleh gitu kan. Kita selalu termotivasi sekali. Nah, sampai segitulah dampak dari kita bergaul dengan orang soleh itu, ketularan solehnya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kajian ini, ya kita senantiasa selalu saling menguatkan tentunya, saling memberi, saling mengisi, ya, saling memberikan semangat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dan memberikan hidayah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Jazakumullah khair Ustaz. Ya, teman-teman, kalau masih mau ada pertanyaan lagi, boleh satu lagi ya. Silakan teman-teman. Kalau enggak, nanti akan kita pindah ke agenda selanjutnya. Nah ya teman-teman, seperti biasa, kalau teman-teman sudah sering mengikuti kajian iSource, di akhir kita akan mengisi CSI, yang mana akan menjadi evaluasi terhadap acara kita ke depannya. Jadi diminta untuk teman-teman untuk mengisi CSI di Rebrandly /CSI kajian kitab adab dengan huruf kapital di setiap awal katanya, di kajian kitab dan adab. Nah ya, aku kasih waktu sekitar 2 menit cukup ya, paling lama untuk teman-teman. Oke, kira-kira cukup ya, sudah ya aku anggap teman-teman udah mengisi semua CSI-nya. Jadi ya Kak panitia, apakah ada titipan dari Salam? Oke, sebenarnya nggak ada ya. Oke, berarti aku tutup aja teman-teman. Terima kasih yang udah hadir dalam iSource kajian kita pekan kedua ini. Aku ucapkan jazakumullah khair yang sebesar-besar kepada teman-teman. Dan jangan lupa, teman-teman, ini adalah kajian rutin. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi dengan bahasan yang lebih lanjut dari kitab Ta'limul Muta'alim. Insya Allah untuk penyampaian materinya atau narasumbernya akan diberitahu lebih lanjut melalui grup. Dan jika teman-teman ada yang bertanya mengenai kitab yang dipakai, apakah boleh diminta, masih dalam proses untuk meminta kepada ustadznya, meminta izin gitu ya. Nah, jadi teman-teman pastikan untuk tetap terus menghadiri, karena kalau kitab itu satu kali itu jadi akan susah, karena ini adalah pembahasan dari kitab yang lumayan berat ya teman-teman. Jadi ya pastikan teman-teman ikut lagi minggu depan, dan juga ajak teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan ilmu dari kajian kita di iSource, kajian kitab. Ya, akhir kata aku ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan memimpin acara pada pagi hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.